disampaikan oleh Bapak Tarjoko SPD kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih, selamat siang. Ini pamungkas, bahasa pamungkas itu bahasa terakhir. Bapak ini Pak Mulya ini pinter pantun, saya juga pinter kok. Buah mangga, buah pepaya, buah durian, buah rambutan, itu namanya buah-buahan. Lo kan bener kok. Lo nggak salah kok. Lalu nggak ada persiapan ya itu ada kan gitu kan. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Jainal, ini energik, gagah, ganteng, tapi dan istri dua Mbak. Nah, gitu. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, betul-betul energik. Saya sudah 2 kali ketemu dengan Bapak Camat. Beliau kemarin agak sedikit gundul, sekarang sudah tumbuh. Yang gitu. Yang saya hormati Bapak yang kita tuakan yaitu Pak Mulyadi, Bapak Ketua FKUP. Mulya itu sejahtera. Makanya beliau berkata bahwa setelah pensiun masih sehat ya. Sehat Pak, orang namanya Mulya. Itu Mulya itu kan bahasa Jawa itu kan Mulya itu sejahtera kan gitu Bang. Sehat. Nah, kalau Pak Joko enggak. Kemudian yang saya hormati rekan saya yaitu Bapak Jasmain. Saya kalau ketemu beliau teringat dengan Jasmine. Film Jasmine itu kan cantik-cantik ya, yang gitu kan, putih-putih kan. Tapi Pak Jasmine hitam kan gitu. Cuma saya memang kagum dengan Pak Jasmine ini, orangnya sederhana, mudah bergaul, enak. Saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Acin. Ini Pak Acin udah jelas kalau nama Acin orang Tionghoa kan gitu. Nama itu menunjukkan loh Pak. Kalau koko berarti Jawa. Kalau il itu Jasmail, Ismail itu dari Sumatera. Itu ada namanya. Nanti kalau Daeng dan segala macam berarti daerah Kalimantan, Sulawesi gitu. Nah, yang sangat bahagia saya bisa kumpul dan difasilitasi dengan cukup bagus, terima kasih. Dan Bapak Babin Kamtismas, yaitu Bapak saya belum kenal namanya, yang saya hormati karena beliaulah yang punya peran penting dalam kerukunan umat beragama, karena beliaulah yang punya wilayah pengamanan baik keamanan tingkat sosial maupun kerukunan agama. Bapak Ibu saudara yang saya perkenalkan, nama saya itu Tarjoko. Sebenarnya nama saya itu kalau dulu di desa namanya Tarjo, waktu di kampung. Begitu saya di kota dipanggilnya Joko, kan gagah kan? Kan berbeda tempat, berbeda panggilan kan? Kalau Bapak Ibu nyari saya di desa saya namanya Tarjo, Pak Joko nggak ketemu, karena kenalan saya itu namanya dipanggil Tarjo. Begitu di kota orang nyari Tarjo nggak ketemu, ketemunya Joko. Sebenarnya nama saya panjang, Upasaka Wiryadharma Tarjoko Joko Aminoto Mangku Wong Widodo dulu. Email saya. Itu nama saya panjang begitu. Karena orang Jawa itu namanya panjang-panjang. Sekalipun orang pendek kan gitu kan. Kan gitu. Kalau orang lain ngomongnya panjang. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai umat beragama tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Priyatna, karena atas berkat rahmat dan karunia maka pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara sekalian, karena ini udah akhir tahun dan kemudian ini seharusnya saya pulang Bu. Seharusnya saya pulang ke Pekanbaru karena besok ada pertemuan. Hari ini ada pertemuan. Tapi karena Ibu memaksa Pak harus ikut ke Selatannya, ya udah, Selatakan ya udah ikut saya. Kebetulan sih. Jadi saya datang ikut. Kemarin saya di Batin Suir, kemudian saya ke sini. Nah, karena juga sekaligus karena saya juga sebentar lagi pensiun. Mungkin ketemu dengan Pak Alek hari ini lah. Kalau memang udah, saya tinggal 3 tahun lagi pensiun.
3 tahun lagi pensiun tahun 2025. Masih ada Kan gitu. Nah gitu Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Agama itu banyak anggaran sebetulnya. Tergantung Bapak bagaimana mencari atau tanya-tanya. Di Buddha juga ada banyak anggaran. Buddha tahun depan akan memberikan bantuan namanya ekonomi kreatif bagi umat Buddha. Kemudian juga saya memberikan bantuan tentang alat seni musik tradisional yang sekarang sudah saya beri bantuan adalah di Sesar. Itu seharusnya saya bantu 300 juta, tapi kemarin saya pecah-pecah, setiap bantuan cuma 30 juta ya, 60 juta ya, 60 juta. Nah tapi bantuan itu bukan sekedar untuk umat Buddha, silakan untuk masyarakat desa Sesar. Maksud saya suku komunitas adat tertinggal, apa namanya? Komunitas adat tertinggal itu bangkit. Jangan hanya sekedar apa namanya, istilahnya itu hanya program-program, tapi bagaimana sekarang kita mengangkat mengangkat komunitas adat tertinggal itu menjadi kelihatan. Coba kalau kita lihat suku Dayak, waduh, kelihatan Pak. Seragam kostum adatnya kelihatan, rumah adatnya jelas, kemudian coraknya jelas. Nah, ini saya belum pernah menemukan, tariannya pun jelas, bahasanya pun jelas. Nah, pikir saya nanti melalui lembaga keagamaan Buddha ini digali komunitas adat tertinggal ini yang suku Akit ya, itu betul-betul kelihatan nanti. Tariannya kayak apa, rumah adat suku Akit itu kayak apa, terus baju adatnya kayak apa, sistem pernikahannya, tradisinya seperti apa, hukum adatnya seperti apa. Nah ini harus dibangun, diajukan, dan kemudian diputuskan. Inilah namanya komunitas suku Akit dengan kondisi seperti ini. Kapan dipakai? Hari raya ketika 17 Agustus. Kepala adat suku Akit pakai baju itu, kelihatan. Ya. Jadi ketika diundang 17 Agustus dia harus pakai baju adat itu, suku Akit. Atau kalau pakai baju Melayu ya Melayu, tergantung nanti peraturan yang pemerintah daerah undangnya pakai baju apa. Nah tapi kalau semuanya dia bilang, Pak boleh nggak pakai suku Akit? Boleh. Nah itulah mulai kelihatan bajunya kayak apa gitu loh. Kan kita belum pernah tahu nih. Saya udah berkali-kali tanya sama Pak Ali, mana Pak rumah adat suku Akit, mana Pak baju adat suku Akit, mana Pak tradisi adat pernikahan suku Akit. Kalau orang Jawa kan kalau pernikahan itu harus bola, pokoknya pakai keris lah, pakai belangkon segala macam. Anak Jokowi itu. Nah itu nanti terus diarah. Nah itu adalah tradisi Jawa. Nah sekarang tradisi suku Akit harus dikembangkan supaya kelihatan. Bahkan sekarang udah saya sumbang musik, alat musiknya, tariannya apa, tarian persembahan, nyanyi. Nah itu mudah-mudahan nanti dengan sumbangan saya ini sedikit-sedikit nanti seluruh kabupaten desa akan saya beri. Pertama memang baru di Sesar. Bahkan bantuan gedung pun saya beri Pak. Saya bangun gedung di Merbo, saya bangun gedung di Beting, saya bangun gedung di Sesar, di Katenan, di Kundur, semua saya bangun Pak, dengan dana yang tidak sedikit. Tujuannya apa? Supaya mereka itu punya tempat, baik itu untuk usaha, untuk pembinaan mental spiritual maupun pembinaan keagamaan. Kalau nggak begitu, kalau ini Pak, kalau masalah ada bagian gendong, ada nikah, masih ada kegiatan seperti ini. oh, ada, harus diangkat Pak. Saya kan pertama di Bengkali, waktu orang kali gendong, Nah, jadi harus diangkat. karena di kampung aja, di kampung ini 17-an aja, tadi saya dengan tarian gendong ini. Ada seni budaya orang Sumatera, 80% orang Sumatera di desa. Sekali-kali ada festival budaya suku Akit dari desa Beting, dari desa ini, dari desa ini, pamerkan Pak. Itu nanti akan terkenal. Akhirnya dilihat di YouTube. Akhirnya ini tuh suku Akit. Seperti kalau di Rokan Hilir itu ada namanya bakar tongkang.
Nah itu bagaimana ini? Kita harus bangun Pak. Kalau nggak begitu Pak, nah nanti kalau udah ada komunitas suku Akeh, tentu nanti pemerintah daerah akan memberikan sumbangan dana untuk mengembangkan, melestarikan dan mempertahankan adat istiadat suku Akeh. Kan gitu. Teorinya begitu Pak. Kalau nggak begitu, maka tenggelam Pak. Nah akhirnya hilang. Gitu. Itu pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, oh Pak Anu ya Pak IPN di batin ya. Saya lupa saya tidak akhirnya. Oh, ini ketua adatnya ya? Ketua asli Pak. Ketua asli? Meranti tidak suku asli. Suku asli Melayu. Meranti itu khususnya suku asli. Suku asli. Kalau Rupat baru ada Pak. Kalau Akeh itu di Rupat. Oh Rupat. Kalau di Meranti ini itu namanya suku asli. Kalau Bapak bilang kan itu singkatan daripada tertinggal. Oh terpencil. Iya. Kan itu kan didirikan pada ucapan kan itu dari tahun 2012. Baru dikatakan Kak. Jadi yang seperti yang di Mergo, di Beting itu suku asli. Asli. Kalau di Meranti ini suku asli. Kalau di Bengkalis itu ada asli, ada Akeh. Oh gitu. Di Rupat aslinya di Bengkalis. Tapi wajahnya hampir mirip loh Pak. Sama aja. Sama Pak. Bahasa beda, seni budaya beda. Oh beda. Seperti Melayu Bengkinang, Melayu Kampang, Melayu Ganti. Kalau ada yang bisa diukur. Tapi satu beda. Akeh sama asli beda. Oh beda. Sama nikah beda. Jadi suku aslinya harus tampilkan Pak apa itu adatnya. Nah itu Pak. Memang ada tuh apa? Harus ada itu suku aslinya. Sekali-kali ada parade 17 Agustus itu memunculkan suku-suku dengan busananya yang berbeda-beda. Itu parade namanya. Pawai pembangunan pawai lah istilahnya. Wah di suku adat ini di depan bupati. Jadi di situ akan menonjol dan muncul lestari budaya yang ada di daerah. Kemarin ada, tapi saya nyampe bupati juga kemarin. Ada anggaran ada itu ininya masalahnya Pak. Sebetulnya itu anggaran ada Pak, tergantung. Anggaran itu ada. Tergantung. Tampil ada gitu kan. Kalau itu pimpinan mau, semua bisa dirubah. Kalau pimpinan mau Pak, semua bisa dirubah. Percaya dengan saya. Saya pengambil kebijakan Pak dalam keuangan di Mas Buddha. Pendekatan kita Pak. Dan kemudian program kita menguntungkan tidak bagi pemerintah daerah. Bermanfaat tidak promosi ini untuk pemerintah daerah? Kalau ini bermanfaat, pasti care. Pasti cepat dikasih dana dan anggaran. Yang gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersyukur bisa ketemu di sini dalam kerangka untuk membangun kerukunan hidup umat beragama. Karena hancurnya negara, satu, pecahnya masyarakat bangsa. Nah pecahnya masyarakat bangsa itu bukan karena ekonomi, bukan karena adat istiadat, gesekan sosial miskin dan kaya, karena kekurangan pangan, tapi salah satu diantaranya adalah masalah keagamaan. Ini yang menjadi problematik bangsa kita. Kalau Bapak lihat di YouTube, begitu ributnya itu masalah keagamaan, bertengkar olok-olokan sampai ada yang menyebutkan menjadi malaikat ke-26. Siapa namanya? Dan Pak Hujang malaikat Pak Hujang. Nabi ke-26. Pak Hujang. Agama Pak. Ributnya setengah mati. Negara lain sudah membangun roket, kita ribut di agama. Maka Indonesia tertinggal. Indonesia terkupok masalah agama. Betul agama jadi landasan, tetapi semakin kita terpuruk di agama itu terus, maka kita akan tertinggal. Negara Amerika, Jepang dia akan menonton melalui satelit. Wah Indonesia ini pangsa pasar saya. Saya akan buat remote control. Beli Indonesia. Maka seluruh kebutuhan dari dapur sampai ruang tamu sampai ke jalan raya Jepang Pak Indonesia. Kita cuma pembeli Pak. Kita pangsa pasar. Karena itu ribut di agama aja. Masalah pendirian rumah ibadah ribut. Masalah penyiaran agama ribut. Masalah senggol-senggolan agama ribut. Ini belum tentu juga kata belum masuk surga kita. Udah ribut-ribut belum tentu masuk surga enggak. Kalau ribut jamin masuk surga enggak apa-apa. Ini udah ribut enggak masuk surga. Gitu loh. Nah inilah kelemahan kita, maka negara kita enggak maju-maju. Negara kita terkupak terus di dunia itu. Nah oleh karena itu maka agama wajib kita imani,
wajib kita jadikan landasan yang pertama, tetapi jangan ribut. Jangan dijadikan hal yang ribut. Permasalahan keagamaan yang menjadi ribut pertama kali adalah penodaan agama. Penodaan agama itu saling menghina, saling mengejek, baik itu internal maupun eksternal. Internal ya agama Buddha dengan Buddha, Maitreya dengan budaya, oh kamu gak makan daging, wah itu goblok. Saya makan daging sehat. Kalau Maitreya kan tidak makan daging, Pak. Ini beliau ini Pak sebenarnya Pak Budi dan ini Maitreya, Pak. Ini tidak makan daging, Pak. Daging apapun, baik itu daging apapun, pokoknya bentuknya daging, apalagi dari manusia. Enggak lah, enggak makan daging, Pak. Bener-bener, Pak. Jadi kalau saya dibawa beliau, Pak, repot saya makannya. Enggak bisa kenyang. Jadi makanya saya bilang, Bu Meta mau ajak makanku, saya pusing ya. Bu Meta juga makan daging, repot. Nah, saya makan daging. Kalau itu menjadi ribut terus, kita enggak. Belum tentu beliau masuk surga, juga belum tentu saya masuk surga. Oh, nggak tahu siapa yang betul-betul masuk surga. Agama itu sesungguhnya kan kita nggak bisa, Pak. Tarjo kalau lahir di sini menjadi orang Jawa bukan permintaan saya. Procot lahir jadi orang Jawa hitam jelek. Kalau saya bisa minta saya itu lahir jadi anaknya artis atau anaknya presiden kaya raya, nggak bisa, Pak. Procot itu bukan saya yang punya keinginan. Begitu saya beragama Buddha, kenapa saya harus benci? Kan gitu. Kalau mungkin saya lahir di Jepang, mungkin saya putih. Kayak gitu. Kalau di Cina putih. Itu kan hadir tanpa kita minta. Kenapa kita harus ributkan? Termasuk beragama. Silakan Bapak Ibu memuji agama yang terbaik, silakan monggo. Sama dengan silakan kita memuji istri kita yang tercantik di dunia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, silakan. Tapi jangan karena memuji istrinya cantik kemudian menghina istrinya Pak Camat. Dikantong saya. Karena Pak Camat juga mengatakan istrinya tercantik di dunia. Jadi silakan memuji agamanya dari mulai kitabnya, dari mulai ajaran terbaik untuk dirinya. Tapi jangan karena itu kemudian dia menghina agama orang lain. Dipukul, Pak. Itulah yang jadi gesekan. Itulah yang jadi permasalahan sebenarnya. Itu. Saya istri saya masih muda, Pak. Saya kawin 2 kali, Pak. Tapi kenapa jadi itu? Itu. Orang tidak ada itu. Sebetulnya saya nggak mau istri. Tapi memang alami gimana? Proses berjalan dengan alami. Nanti kalau cerai lagi ya dapat lagi. Ada kesempatan. Tidak ada satupun manusia di dunia kepengen nikah cerai. Gak ada, Pak. Tapi kenapa terjadi? Tidak ada satupun manusia yang di dunia ini kepengen naik mobil kecelakaan. Tapi kenapa terjadi? Dan tidak ada satu manusia pun kita akan ribut dengan tangga. Kenapa terjadi? Itu tadi masalah kita nggak ngerti perjalanan itu. Dan tidak mungkin orang Cianjur kepengen kena bencana. Tapi kenapa terjadi? Itu masalah hidup. Kita harus mengalir alami. Lihat sahabat saudara, yaitu rekan kita. Kamu agamamu, aku agamaku. Karena kamu adalah bangsa Indonesia, adalah saudara. Selesai titik. Jadi penghinaan penodaan agama itu permasalahan, Pak. Agama Buddha itu paling banyak dihina, Pak. Katanya nyembah patung lah, katanya nyembah berhala lah. Kadang-kadang saya bilang kan, saya juga orang Buddha. Loh, kalau mau kaya jadi orang Buddha deh. Kenapa? Gini, kalau orang Buddha itu kalau minta maksa, kenapa? Oh dewa, enggak Buddha, kalau pakai hiu, Pak. Oh iya, bukan yang dewanya kan. Karena hiu banyak kan. Kalau cuma 3 nggak dikasih jawab segemuk itu. Udah nunggu. Makanya doa keprokan kan. Oh iya udah saya kasih deh. Makanya orang Cina kaya. Kan gitu, ini guyon, ini bercanda aja gitu. Begitu, Pak. Ini kan nah kita nggak perlu menyinggung agama lain.
Karena bagaimanapun dia punya konsep sendiri. Agama nggak bisa disamakan karena bahasanya berbeda. Bahasanya berbeda. Orang Cina tidak pernah kenal dengan bahasa Arab. Orang Arab tidak pernah kenal bahasa Cina. Maka kemudian kalau orang Arab memanggil Tuhannya Allah, begitu orang Cina memanggil Tuhannya adalah Tian. Orang Jawa tidak kenal Tian, tidak kenal Allah, kenalnya Gusti. Orang Amerika tidak kenal Gusti, tidak kenal Allah, tidak kenal Tian, kenalnya Go. Gitu loh. Jadi sesungguhnya semuanya itu punya nama panggilan Tuhan, karena terminologinya yang berbeda. Saya nggak kenal kalau orang Suapit manggil ibu apa? Emak. Kalau saya nggak kenal emak, Pak, kenalnya Simbo. Simbo, karena orang Jawa. Itu sesungguhnya. Jadi nggak bisa dikategorikan bahwa satu agama ini menjadi ukuran barometer keseluruhan, nggak bisa. Karena berbeda tempat, berbeda penyebutan, berbeda tempat, berbeda ya penyebutan dan segala macam caranya. Sang Buddha, agama Buddha itu kan ya macam-macam caranya. Kalau bagi umat Buddha, orang mau nikah boleh, nggak nikah boleh, monggo silakan. Bagi agama tertentu mungkin harus nikah. Bagi agama lain mungkin cuma satu. Bagi agama ini boleh dua, boleh tiga. Itu kan aturan agama masing-masing. Yang tidak bisa ditentang, tidak bisa dibantah. Nggak bisa. Saya tentang Pak Budi ini sangat mati, ya dia tetap bertahan. Saya bilang, daging enak loh Pak, enggak Pak. Daging enak loh Pak, enggak Pak. Tetap aja bertahan. Itu harus konsepnya. Tetapi konsep itu jangan menghancurkan orang lain. Mesti satu, penodaan agama. Kedua, penyiaran agama. Penyiaran agama itu dalam kepres itu keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 1 tahun 79 dinyatakan pada bab 3 pasal 4 nomor 1 sampai 3 tidak boleh menggunakan rujukan rayuan dengan atau tidak pemberian sesuatu, contohnya memberi pengobatan, memberi bantuan ini dengan maksud dan tujuan untuk menarik dia mengikuti agama kita. Itu nggak boleh. Pokoknya menggunakan bujukan lain kepada siapapun yang sudah beragama, pelanggaran undang-undang keputusan bersama itu nomor 1 tahun 70. Udah dibagi Pak. 74. Udah kami bagi. Oh itu. Ternyata permasalahan ini, masalah penyiaran sudah terjadi sejak tahun 1979 Pak. Akhirnya maka kedua menteri itu membuat, berarti permasalahan itu memang dari dulu ada. Gitu loh, dari dulu ada. Kemudian kedua, tidak boleh menyebarkan pamflet, brosur dan segala macam aspek yang berbentuk tulisan kitab kepada orang yang sudah beragama. Contohnya, saya Pak ini Islam, saya Buddha loh, saya mau masih pamflet ini Pak, datanglah ke gereja saya atau ke wihara saya. Ini bagus loh Pak, ini udah keliru, pelanggaran. Dan itu jadinya pidana, karena dia sudah menghasut orang lain untuk ikut agamanya. Ketiga, mengunjungi rumah, datang ke rumah. Ini contohnya saya beragama Buddha, Bapak ini agamanya Katolik atau Kristen, atau saya datang ke rumahnya, membujuk, mengajak, pelanggaran. Undang keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79. Nah kalau nanti Pak, mohon maaf, kalau di sini ada umat Buddha yang datang ke rumah ngajak, laporkan Pak. Saya akan laporkan ke kepolisian. Saya nggak peduli dengan umat Buddha, karena ini mengganggu kerukunan Pak. Kalau nanti anak buahnya Pak Budi, umatnya Pak Budi, umatnya Pak Alek, kalau nanti Pak Alek datang ke rumah-rumah mengunjungi umat yang sudah beragama, tolong Pak, laporkan saya Pak. Dia yang saya penjarakan. Enggak perlu, saya yang laporkan penjarakan. Karena inilah yang merusak kerukunan. Bahwa ternyata umat Buddha sendiri yang merusak kerukunan umat beragama lain, yang merusak kerukunan bangsa, yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah ini tegasnya begitu. Saya hanya kepada umat saya. Kalau umat saya, umat Buddha berlaku begitu, Pak, laporkan Pak. Saya yang menyuruh. Apakah itu pendetanya, entah guru agamanya, entah penyuluhnya, laporkan. Karena itu pelanggaran undang-undang, pelanggaran keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Ya mudah-mudahan Pak Alek jangan begitu. Mentang-mentang mau cari umat banyak, kemudian datang ke rumah-rumah. Oh, nggak zamannya itu. Orang itu kalau tertarik Pak, nggak perlu ditawar-tawari. Sama dengan teorinya begini Pak. Kalau kita ini buat jualan lontong, kalau enak, sekalipun tempatnya sembunyi Pak, kita datang. Nggak perlu, ini lontong enak loh, gini nggak perlu. Itu kan namanya propaganda. Nggak perlu. Nah itu. Saya punya kolam renang Pak. Kalau Bapak ke Pekanbaru nanti ke tempat kolam renang saya. Wah enak Pak. Kalau saya pulang dari kantor, saya duduk manis di kolam renang saya Pak. Enak, seger gitu. Saya punya kolam renang di Pekanbaru. Kalau Bapak ke Pekanbaru silakan. Nanti saya renang bebas, free, nggak bayar. Kan gitu kan? Bentuk kerukunan. Cakap berhenti. Ini ya. Terus kemudian masalah penyiaran agama, kemudian pendirian rumah ibadah. Nah ini menjadi permasalahan. Nah tadi Pendeta sudah jelaskan gamblang dan jelas dari Pak Jasmail dengan Pak FKUB, itu syarat-syaratnya jelas. Dan keputusan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 89 tahun 2006. Tadi sudah dijelaskan lagi kalau wilayah ini nggak cukup mengembang, wilayahnya jadi kecamatan. Kalau kelurahan ini nggak cukup berarti kembali kecamatan. Berarti yang memberikan rekomendasi Pak Camat. Tapi tetap aja RTW dan bersangkutan itu tetap semuanya memberikan rekomendasi. Camat nggak cukup, kabupaten kan itu. Kabupaten itu namanya silakan, setiap agama berhak untuk memperoleh pelayanan keagamaan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi. Tapi jangan karena itu kemudian kita merusak kerukunan itu beragama. Itu yang perlu kita jamin. Silakan, setiap orang punya hak, tapi hak itu jangan mengganggu hak orang lain. Oh, saya punya hak untuk naik motor. Iya, boleh, silakan, tapi jangan geber-geber motornya. Sehingga orang lain terganggu suaranya. Terus kemudian takut dengan berjalan kaki. Nah itu kan kekeliruan. Silakan. Setiap orang. Pak Tarjoko, saya punya untuk nyanyi. Oh silakan nyanyi. Tapi jangan kemudian nyanyinya itu mengganggu orang lain. Kan gitu. Itulah yang disebut dengan kerukunan. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita punya hak dilindungi undang-undang. Tapi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kan gitu. Nah inilah. Namanya kalau kita membangun kerukunan kita harus mengerti hak orang lain. Di samping kita juga melakukan hak kita sendiri. Ini yang mudah-mudahan dan banyak hal yang sesungguhnya yang bisa merusak kerukunan. Perkawinan antar agama itu juga bisa terjadi permasalahan. Pemberian sumbangan kepada orang yang tidak tepat itu juga menjadi permasalahan, gesekan antar agama. Nah mudah-mudahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Acin dengan gamblang bahwa di sini itu perkembangannya sudah bagus. Kalau Imlek datang ke Imlek, kalau Natal datang ke umat Katolik atau umat Kristen, kalau Idul Fitri datang ke umat ini harus menjaga, merawat jauh lebih sulit daripada membangun. Membangun memang sulit, tapi jauh sulit adalah menjaga dan merawat. Pak Budi baru membangun gedung wihara. Sulit, biayanya banyak, makan waktu. Tapi lebih jauh sulitnya membangun mental spiritual dan merawat gedung itu sendiri. Membangun mental spiritual umat yang ada di situ. Seperti yang dikatakan di sini, umat kita itu udah beres belum? Nggak usah cari umat yang lain kan itu loh. Gitu, bereskan dulu umat kita masih kececeran. Tapi udah nyari yang lain kan menjadi masalah. Gitu. Jadi itulah yang menjadi permasalahan-permasalahan sehingga terjadi konflik internal, kemudian konflik eksternal. Kenapa ini segera disampaikan? Supaya tujuannya adalah kampung atau desa Selat Akal
Kecamatan Tasik Kutubuyu ini terus menerus damai dan rukun. Kan gitu loh. Karena bagaimanapun kalau udah pecah Pak, untuk merukunkan biayanya berat, mahal. Begitu bom Bali diledakkan, bom 1 diledakkan di Bali, biayanya mahal Pak. Berapa manusia yang kirim ke sana untuk survei, melihat berapa, wah, itu biaya panjang sekali. Berapa ekonomi runtuh, itu berapa miliar hilang karena gara-gara itulah memperbaiki itu lama. Kalau udah pecah lama Pak, biayanya mahal Pak, mahal sekali. Nah, sekarang contohnya kayak sekarang di Cianjur dulu, wah ini berat ini. Harus menggali lagi, harus ini, wah itu nanti berat sekali biayanya. Oleh karena itu maka mari kita jaga bersama-sama kerukunan intan umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dan pemerintah kita jaga dengan baik. Yang penting adalah kita harus tahu aturan ketika kita menjalankan hak kita, tapi kita juga harus menjaga hak orang lain. Ketika kita mau mengembangkan agama kita harus berpikir orang lain juga ingin mengembangkan. Silakan, semuanya punya hak untuk menjalankan agamanya, tetapi jangan karena itu kemudian kita jadi gesekan akhirnya hancur. Kalau udah hancur, yang repot adalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Katinas. Yang paling repot dipanggil bupati lah, dipanggil inilah, didatangi FKUP lah, didatangi wah macam-macam. Bisa nggak bisa tidur. Gara-gara yang berulang satu orang, tapi akhirnya melibatkan orang lain susah. Gitu. Terutama Pak Katimas nggak bisa, pusing, dimarahin Kapolres, Kapolsek, bahkan dipindah tempatnya. Gara-gara itu berarti Anda tidak bisa menjamin keamanan. Loh, coba bayangkan. Sekarang itu salah kadang-kadang bukan kita perbuatan kita dipindah Pak. Terus sekarang begitu. Nah, Sambo itu loh, yang berbuat Sambo semuanya kena. Tapi sekarang Sambo udah minta maaf, itu ada adik saya, itu nggak salah. Paling sedih di dunia adalah Sambo dan istrinya Pak. Belum ada sejarahnya dua disidang.